Putih Kemboja baru mengembang, wangi mengharum hilangkan lara. Pemanis kata selamat datang, awal salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Riau, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Komandan Resor Militer 031 Wirabima, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Bupati Rokan Hilir atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Bengkalis atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumatera Bagian Utara. Yang kami hormati Vice President Corporate Affairs PT Pertamina Hulu Rokan. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan PCR. Yang kami hormati Direktur Politeknik Kaltex Riau, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara peluncuran program sinergi dalam upaya melanjutkan harapan masyarakat Riau, program Suluh Riau. Kita minta tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Program ini adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan. Acara kita selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, agar acara berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Saudara Wahyudi. Kepada Saudara Wahyudi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari yang berbahagia ini, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan peluncuran program Suluh Riau ini, Ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah acara kami, berilah kelancaran pada acara kami dari awal hingga akhir, sesuai dengan apa yang kami harapkan dan kami rencanakan, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengatur segala urusan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami dapat mengabdi secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti rasa syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, sesungguhnya ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami rasa syukur yang dalam kepadamu, dan jauhkanlah pula rasa sombong dari hati kami, serta berilah semangat kepada kami untuk terus berkarya, bermanfaat, dan dapat berbagi dari apa yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Rahman, lindungilah negeri kami, ya Allah, satukanlah negeri kami, damaikanlah negeri kami, jauhkanlah negeri kami dari segala bencana, ya Allah. Janganlah Engkau turunkan murka-Mu kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha bekasih lagi maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kata sambutan Vice President Corporate Affairs PT Pertamina Hulu Rokan kepada Bapak Sukamto Tamrin. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Yang saya hormati Bapak Danrem Wirabima, Bapak Brigjen TNI M. Syekh Ismet SMH. Yang saya hormati Bapak Bupati Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Bagus Santoso, serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Bupati Rokan Hilir atau yang mewakili beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara atau yang mewakili Ketua Yayasan Politeknik Saifron Riau, Bapak Dr. Andes Azhar MM, Direktur Politeknik Kaltek Riau, Bapak Dr. Muhammad Yanwar Haryawan beserta seluruh jajaran, peserta program Sulu, kemudian para perwira dari PHR yang hadir pada hari ini, hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama Pak Gubernur, Pak Danrem, kami menyampaikan permohonan maaf dari direktur kami yang tidak berkesempatan hadir pada hari pagi hari ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Gubernur beserta jajaran dalam acara peluncuran program sinergi dalam upaya melanjutkan harapan masyarakat Riau atau disingkat sebagai program Sulu yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan pada hari ini. Program Sulu ini merupakan sebuah program pengembangan keterampilan tenaga kerja yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah operasi PHR melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi. Tujuan kita adalah setelah mengikuti program ini, para peserta nantinya diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga berdaya saing tinggi di dunia kerja ataupun wirausaha. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, program Sulu ini juga selaras dengan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam gerakan link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja. Terdapat 2 bidang pelatihan dan sertifikasi yang akan dilaksanakan melalui program Sulu ini.
Yang pertama adalah program operator kesehatan dan keselamatan kerja, atau biasa disingkat dengan OKATKERJA. Nah, kemudian program juru las pipa atau pipe welder yang merupakan pengakuan nanti atas keahlian seorang dalam pekerjaan mengelas pipa. Dalam pelaksanaan program suluh ini, kami bekerja sama dengan mitra pelaksana Politeknik Kalteng Riau yang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk pemberian materi pelatihan. Jadi ada meliputi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir, Korem Wirabima, dan Badan Nasional Sertifikasi Materi Profesi, ya BNSP. Kemudian materi ini dalam bidang itu meliputi beberapa bidang. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan, pengembangan kapasitas, keterampilan berkomunikasi, lalu wawasan kebangsaan dan bela negara, serta sertifikasi di kedua bidang pelatihan tersebut. Program ini sebenarnya adalah pilot project, jadi kami pernah bicara juga dengan Pak Gubernur waktu kami datang ke kediaman bersama dengan Pak Buyung waktu itu. Dan ini ada pilot project, dan kita untuk saat ini itu diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir. Dan akan dilaksanakan hingga pertengahan bulan Desember ini. Hasil dari kegiatan pilot project ini akan kami evaluasi nantinya untuk memperoleh masukan bagi kelanjutan program ini pada tahun-tahun berikutnya. Jadi ini pilot, insya Allah kita akan kembangkan untuk program berikutnya di tempat kabupaten kota yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga program ini dapat menjadi kontribusi PHR terhadap upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Riau, khususnya di wilayah operasi PHR di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir. Kami berharap program Suluh dapat memberikan manfaat optimal bagi para peserta maupun masyarakat Riau. Khusus kepada para peserta, kami mengharapkan agar Anda semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari program ini untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun wirausaha, serta dapat membagikan ilmu-ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda, agar program Suluh dapat menciptakan manfaat berganda bagi masyarakat Riau. Dan tentu karena sekarang kita masih dalam pandemi COVID, kami mengingatkan diri kami dan juga kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan di mana kita berada. Sebagai penutup, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, serta Politeknik Kalteng Riau, dan tentunya juga Pak Danrem, kemudian juga Pak Gubernur yang telah mendukung terlaksananya program Suluh ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang ditargetkan. Terakhir saya tutup dengan pantun. Di Kalimantan banyak tanaman buluh, cerucuk bambu untuk bangun tanggul. PHR luncurkan program Suluh demi generasi muda Riau yang unggul. Saya mohon maaf Pak Gubernur, Pak Danrem, Bapak Ibu sekalian tidak bisa hadir secara fisik karena ini kebetulan sedang ada di bandara. Mendadak harus ke Jakarta karena sore nanti ada rapat. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sukamto Tamrin. Bapak Ibu, ada 2 kategori dalam program Suluh Riau ini, yaitu pelatihan dan sertifikasi operator keselamatan dan kesehatan kerja K3 umum dan juga juru las pipa. Sosialisasi dan seleksi program Suluh Riau dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan November tahun 2021. Kegiatan pelatihan gelombang pertama telah dimulai pada 30 November 2021 dan total peserta sebanyak 30 orang saat ini sedang menjalani proses pelatihan K3 umum dan juru las pipa. Semua peserta telah divaksin dan selama proses training dan juga nantinya sertifikasi kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Peserta pelatihan juga mendapatkan seminar wawasan kebangsaan dan ketenaga kerjaan serta pengembangan soft skill untuk menghadapi dunia kerja. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumatera Bagian Utara kepada Bapak Yanin Kholison. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Riau, Dr. Andes Haji Samsuar MSI, Bapak Danrem Wirabima, Bapak Brigjen TNI M. Syekh Ismet, SEMhan, Bapak Bupati, Ibu Bupati Bengkalis dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati, Bapak Haji Bagus Santoso, Bupati Rokan Hilir atau yang mewakili beserta jajaran, Yayasan Politeknik Caltex, Politeknik Chevron Riau, Bapak Dr. Andes Azhar MM, Direktur Politeknik Caltex Riau, Bapak Dr. Muhammad Yanuar Haryawan, peserta program Suluh yang saya banggakan, serta para hadirin sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan salam dan mohon maaf Kepala Perwakilan Bapak Riki Rahmat Firdaus tidak bisa menghadiri acara karena pada saat ini baru saja menyelesaikan kegiatan satu internasional forum yang berada di luar kota di Denpasar dan baru berakhir. Beliau menitipkan salam untuk kita semua, menitipkan salam kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, salam hormat. Semoga kegiatan yang dilaksanakan di industri hulu migas selalu menjadi harapan kita bersama. Dalam kaitan ini, kami SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Politeknik Caltex Riau yang pada hari ini terus melanjutkan kegiatan kolaborasi bersama PHR. Sebelumnya saya juga mengikuti program ini bersama Chevron sebelum alih kelola, saat ini dilanjutkan kembali oleh Pertamina Hulu Rokan. Kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah merupakan keniscayaan bagi industri hulu migas, karena industri hulu migas harus berkembang bersama. Industri hulu migas tidak bisa steril sebagai industri terpisah. Industri hulu migas sesuai dengan komitmennya harus memberikan manfaat berganda untuk perkembangan pemerintah daerah, khususnya masyarakat dan pembangunan di daerah. Karena itu kami selalu melakukan monitoring, pengawasan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan ini merupakan satu kegiatan yang kami cukup apresiasi dan merupakan bagian kegiatan penting dalam program pengembangan masyarakat di industri hulu migas. Karena itu, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukamto, bahwa dua kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pelatihan sertifikasi operator keselamatan kerja, dan kemudian pelatihan dan sertifikasi untuk juru las pipa atau pipe welder, mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan, manfaat, pengalaman, serta bekal bagi generasi muda masyarakat Riau dalam menjawab tantangan masa depannya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut oleh PHR, Pak Sukamto, Pak Pinto yang hadir di sini beserta tim. Kita harus kawal dengan baik program-program seperti ini. Kita harus terus kembangkan karena manfaatnya akan sangat berasa buat pembangunan dan bekal modal generasi muda masyarakat Riau ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yadin. Selanjutnya adalah sambutan Bupati Bengkalis yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Bengkalis Bapak Haji Bagus Santoso. Kepada Bapak kami persilakan. Izin Pak Gubernur
Wah, ini mic-nya lari-lari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Yang sama-sama kita hormati Danrem 03 Wirabima, Bapak Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet. Yang sama-sama kita hormati rekan kami, Bupati Rokan Hilir atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Pak Sukanto Tanoto, Vice President Corporate dari PHR, kemudian juga dari Pak Yamin Kolison, SKK Migas. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Politeknik Kaltek Riau. Yang sama-sama kita hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas, Direktur Politeknik Kaltek Riau, Bapak Dr. Andes Muhammad Januar Heriawan STMT, dan bapak-bapak, ibu-ibu, segenap sivitas akademik Politeknik Kaltek Riau, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, dan sahabat kami senior perminyakan, Bang Wan Edi, yang hadir juga pada kesempatan ini, serta seluruh hadirin, para undangan yang berbahagia. Ikan bilis, ikan arwarna. Izinkan Pak Gubernur dari Bengkalis berbicara. Sebelumnya kami menyampaikan salam takzim dari Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni. Pak Gubernur, sudah menjelang 3 hari beliau memang pas tutup buku anggaran itu acaranya padat dan sekarang beliau di Jakarta. Semoga selalu dalam ridungan dan ridho Allah SWT. Pak Gubernur, Pak Brigjen, dan seluruh hadirin, bersyukur kepada Allah SWT, salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami tentunya sangat mengharu biru, menyambut baik serta mendukung penuh atas program, sinergi, kolaborasi, edukasi yang telah dilakukan oleh PT PHR bekerja sama dengan Politeknik Kaltek Riau. Ini tentu sama-sama kita maklumi untuk meningkatkan bagaimana masyarakat yang ada daerah mendapatkan kesempatan yang sama. Khususnya generasi muda Riau, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, agar mereka memiliki soft skill dan keterampilan dalam memasuki dunia kerja ke depannya. Kita sama menyadari bahwa dunia usaha dan industri saat ini, terutama yang ada di Riau, membutuhkan serta dapat mempertahankan tenaga kerja yang benar-benar berkompeten. Salah satu cara untuk menentukan seseorang tersebut berkompeten dalam kinerjanya adalah dengan melakukan sertifikasi kompetensi atau melihat bukti legal melalui sertifikat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Karena ternyata Pak Gubernur, dari hanya sekedar sertifikat ini, kompetensi dijadikan salah satu syarat yang legal bahwa seseorang itu dikatakan memiliki kemampuan yang telah diakui oleh lembaga kompetisi. Meskipun pada umumnya, faktanya, realitanya banyak generasi kita, putra-putra kita yang memiliki skill yang sudah handal, di lapangan sudah menjadi suhunya, namun karena belum ada sertifikat, maka adik-adik kita, keluarga kita, saudara kita akhirnya tidak bisa memasuki dunia usaha itu. Nah, mungkin dengan cara yang demikian inilah yang akan kita tempuh di kesempatan hari ini akan memberikan kesempatan yang sama. Pak Gubernur, Pak Brigjen, para undangan yang kami banggakan. Dapat kami sampaikan khususnya di Kabupaten Bengkalis, kami memiliki 498.355 jiwa.
ada lebih kurang 24.518 jiwa yang berstatus sebagai pengangguran terbuka. Nah, di tahun 2020 ada lebih kurang 2.132 angkatan kerja yang belum tertampung. Catatan kami Pak Gubernur, ada 79 buah perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan per tahunnya rata-rata angkatan kerja yang bisa ditampung baru mencapai 1.595 orang. Maknanya angkatan kerja yang belum tercover secara keseluruhan oleh lapangan kerja yang tersedia dan tentunya sangat berdampak pada peningkatan angka pengangguran setiap tahunnya. Nah, salah satu penyebab sulitnya para pencari kerja tidak diterima di PHR, tidak diterima SKK Migas, di Indah Kiat, di RAP dan sebagainya, karena rendahnya kualitas SDM. Secara formal memang SD SMP, tapi sekali lagi secara skill sebetulnya anak-anak kita, saudara-saudara kita memiliki skill yang sudah mumpuni, yang sudah memang teruji di lapangan itu. Untuk itu, hadirin sekalian, sekarang juga ada 1.367 orang yang ada di Bengkalis ini menunggu cadangan untuk masuk kerja. Terkendala juga sertifikasi. Kami sebetulnya pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak memandang sertifikasinya, tapi keahliannya. Namun dalam lembaga nasional yang sah, maka sertifikasi menjadi salah satu syarat yang sah untuk masuk ke dunia usaha itu. Berharap Pak Gubernur, hadirin sekalian, salah satu solusi agar kesempatan kerja seimbang dengan kerja yang ada tentunya dapat kita lakukan melalui pelatihan soft skill seperti yang kita laksanakan saat ini. Untuk itu, kami berharap kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis, di Provinsi Riau, harus ikut terlibat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada melalui pencari kerja, memiliki keahlian, dapat mengimbangi kesempatan kerja yang ada. Hal ini tentunya sejalan pula dengan salah satu misi utama kami pemerintah Kabupaten Bengkalis, mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian demi tercapainya visi mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Pak Gubernur, selanjutnya kami berharap kepada PT PHR, perusahaan-perusahaan lainnya, kiranya program seperti ini terus dapat berkelanjutan dengan mengikut sertakan putra-putri Kabupaten Bengkalis, sehingga kedepannya dengan program dan keterampilan yang berbeda serta volume yang bertambah, harapan kami selanjutnya masyarakat kami telah memiliki kompetensi, kiranya dapat bekerja di PHR dan perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di wilayah Riau. Kami yakin melalui program sinergi dalam upaya melanjutkan harapan masyarakat Riau ini, insya Allah kita dapat meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas, dan menekan angka pengangguran guna meningkatkan kesejahteraan pencari kerja serta masyarakat. Para peserta rakor, hadirin para undangan yang kami banggakan, dan Bapak Gubernur yang kami banggakan, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Pemprov Riau, PT PHR, Poltek, Kaltek Riau yang telah bersinergi, berkolaborasi, meningkatkan SDM putra-putri daerah. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Tumbuh rimbun batang sirih, tempat bersarang burung merebah. Kepada PT PHR diucapkan terima kasih dalam meningkatkan kompetensi putra daerah. Kabupaten Bengkalis negeri ternama, letaknya strategis daerah kepulauan. Pelatihan soft skill tujuan bersama, solusi kita mengurangi pengangguran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bagus Santoso. Baik, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video kegiatan sosialisasi, seleksi, dan pelatihan program Suluh Riau. Selamat menyaksikan.
kami memperkenalkan diri. Nama Hardi, pangkat Kapten Arhanud, jabatan PGS Perwira Seksi Penerangan Wilayah Korum 031 Wirabima. Di sini saya mewakili dalam kegiatan pemberian materi wawasan kebangsaan, di mana dalam materi ini kami bagi dua session, yaitu session pertama pelajaran peraturan berbaris, kemudian session kedua ceramah tentang wawasan kebangsaan. Iya, Bapak Ibu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itu tadi dokumentasi, seleksi, dan juga training program Suluh Riau tahun 2021 ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Komandan Resor Militer 031 Wirabima kepada Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismail SE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini sebelum saya menyapa, tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan pantun. Nah, saya juga menyampaikan pantun ini. Ada 5 lembar ini, 5 lembar pantun. Adat pesta pergi menyirih, sirih diantar. Orangnya ramah. Kepada PT PHR dan PCR diucapkan terima kasih telah mendukung program pemerintah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Gubernur Riau, Bapak Samsuar. Yang saya hormati Bapak Bupati Bengkalis, dalam hal ini Bapak Wakil Bupati, ya. Yang saya hormati Bupati Rokan Hilir atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan atau yang mewakili. Di sini ada Bang Wan. Yang saya hormati tadi ada ini ada Pak Abson, ya saya hormati Pak Abson. Kemudian Direktur Politeknik Kaltek Riau, ya. Yang saya hormati seluruh yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sapa satu persatu. Kalau saya sapa ini nanti masih ada sambutan Pak Gubernur nanti. Ya. Yang saya banggakan tentunya para peserta program Suluh Riau yang dimuliakan oleh Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada peluncuran program sinergi dalam upaya mewujudkan harapan masyarakat Riau atau Suluh Riau yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan bekerja sama dengan Politeknik Kaltek Riau sebagai mitra pelaksanaan program. Salawat beriring salam, mari pula sama-sama kita persembahkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan atas nama Komandan Korem 031 Wirabima, tentunya saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada PT Pertamina Hulu Rokan yang bekerja sama dengan Politeknik Kaltek Riau karena telah berperan aktif mendukung program pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor industri dan usaha mikro kecil dan menengah dengan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung peningkatan kapasitas angkatan kerja bagi 50 peserta penerima manfaat di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir. Memang pada saat ini baru 2 kabupaten aja Pak ya yang diselenggarakan. Ini sebagai pilot project yang tahun ke depan akan diselenggarakan juga untuk beberapa kabupaten kota yang ada. Tentunya kegiatan seperti ini sangat perlu mendapatkan dukungan serta perhatian dari kita bersama karena melalui program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas angkatan kerja sehingga memiliki keahlian kompetensi khususnya sebagai operator keselamatan dan kesehatan serta kesehatan kerja K3 umum dan juru las. 2 keahlian tersebut merupakan bidang yang hampir dibutuhkan di dunia kerja dari berbagai sektor termasuk dalam mendukung drilling campaigns yang saat ini dijalankan SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan. Hadirin yang berbahagia, kepada para peserta program Suluh Riau kami berharap agar program pelatihan dan sertifikasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Terlebih saat ini kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tersebut sangat tinggi. Sejalan dengan berkembangnya industri-industri yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Kalau tadi saya lihat di tayangan yang ditampilkan tadi ada satu kegiatan ya yang saya secara pribadi menganggap ini sangat penting, yaitu memberikan disiplin kepada para peserta. Di antaranya adalah kegiatan PBB kalau istilah kami atau persatuan baris berbaris atau permildas. Kegiatan ini kelihatannya sepele, tetapi sangat terkandung banyak makna di dalam kegiatan PBB tersebut. Salah satunya adalah memberikan arti kedisiplinan. Karena tanpa disiplin, saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan itu tidak akan mendapat atau mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Diajarkan disiplin tepat waktu, diajarkan disiplin dalam melaksanakan aba-aba yang diberikan. Dan di sana juga terkandung kerjasama, kekompakan, jiwa korsa, dan menghilangkan arogansi pribadi, egoisme, dan lain sebagainya. Karena tanpa kerjasama, maka PBB itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya tadi sangat menarik tadi apa yang dilakukan dan tadi ada juga di tayangan ada psikologi lapangan ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya menurut pendapat saya ini sangat-sangat luar biasa. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan Pak Gubernur, para hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian sambutan saya bangga dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Masih ada 4 lembar pantunnya yang akan saya sampaikan. Tadi baru 1 lembar, ini lembar kedua. Pergi ke sawah menuai padi, pulang ke rumah di hari senja. Kepada peserta, manfaatkanlah pelatihan ini agar mampu bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, burung cendrawasih di Papua. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih kepada Pak Danrem. Bapak Ibu, program Suluh Riau adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan. Sebelum kegiatan pelatihan dimulai, peserta dibekali wawasan kebangsaan oleh Korem Wirabima dan juga penguatan soft skill sebagai bekal di dunia kerja.
Bapak Ibu, sampailah kita pada puncak acara peluncuran program Suluh Riau. Kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Riau yang sekaligus akan membuka peluncuran program Suluh Riau. Kami jemput Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Pantun tak ada lagi nih. Karena udah habis dia. Banyak pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Danrem 031 Wirabima. Kemudian yang saya hormati Pak Wakil Bupati Bengkalis, yang saya hormati mewakili Bupati Rokan Hilir, mana mewakili? Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak ya? Oh, waduh. Yalah, terima kasih. Yang saya hormati mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, ini Kabid, ya. Tadi kasih Kabid, tinggi lagi Kabid. Yang kami hormati Direktur PCR bersama majelis dosen yang hadir, yang kami hormati Ketua Yayasan, kemudian yang saya hormati tentunya para pengajar yang hadir, serta adik-adik yang mengikuti latihan, ya, yang telah mengikuti latihan di PCR ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas ridho dan rahmatnya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Selawat dan salam mari sampaikan pada junjung alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas nama pemerintah Provinsi Riau kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Pertamina Hulu Rokan yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini. Bekerja sama tentunya dengan PCR. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Politeknik PCR sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi terkemuka Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis telah menjadi mitra utama dalam kegiatan program Suluh hari ini. Kami menyambut baik program Suluh ini, terutama tentunya dalam rangka mempersiapkan SDM kita yang memiliki kompetensi sesuai apa yang diharapkan oleh dunia kerja pada saat ini. Dan ini juga bagian dari program kami yang sekarang ini juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Riau ini. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PHR yang selalu komitmen tentang adanya pelatihan-pelatihan ini. Beberapa waktu lalu saya juga pernah diundang nih, tapi nggak pernah dapat hadir. Maka tadi saya usahakan mudah-mudahan, ini hari ini ada juga 2 agenda nih. Tadi satu agenda BKKBN, saya serahkan tadi kepada Pak Wagub. Mula-mula kepikiran, udah saya BKKBN lah. Saya pikir karena ini PCR belum pernah dengan PHR ngundang saya belum pernah datang, datanglah saya sekali ini. apalagi menyangkut dengan pelatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini memang concern kami pemerintah Provinsi Riau ini juga untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas. SDM Riau ini tidak kalah dengan SDM yang di daerah-daerah lain. Cuman kadang-kadang kesempatan tak diberi, nah itu aja. Ya. Sama dulu SDM dulu waktu ini alih kelola PHR masa transisi ini, ya, ini beberapa pejabat Pertamina menemui saya gitu, mulai direksi, komisaris, sampai Ahok pun datang ke sini. Saya cerita saya sombong juga gitu. Kami ini sudah 97 tahun kalau minggas, masa kami tak pandai-pandai?
Kan tak mungkin gue bilang tak pandai-pandai. Tahu enggak Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang sombong saya keluar gitu. Kami ini tenaga kerja Riau ini ada di kerja yang di Kuwait, ada di kerja Abu Dhabi, ada kerja di Jeddah, ada kerja di Petronas, dan lain-lain luar negeri, saya bilang. Saya pernah satu kali pulang dari Jakarta, pas turun di sini, sampai di bandara orang ngajak foto. Orangnya biasa-biasa aja. Pas saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Abu Dhabi, Pak. Kerja apa? Saya kerja di Abu Dhabi. Fakultas apa? Fakultas Teknik Perminyakan. Nah, itulah bayangan. Itu baru satu orang jumpa. Jadi artinya saya bilang, makanya sebenarnya Riau ini sudah siap. Maka IPM kita tinggi itu wajar. Ini Indonesia Bapak lihatlah, mana IPM yang tinggi? Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu indikatornya kan SDM. Kalau SDM kita tidak siap bersaing, tak mungkin IPM kita tinggi. Yang menilai bukanlah pemerintah provinsi, tapi BPS yang diakui secara negara. Jadi oleh karena itulah tentunya zaman sekarang memang tidak ada lain, kita harus mempersiapkan diri agar kita siap bersaing dengan mana-mana saja. Sama pada waktu saya bertugas jadi gubernur, Pak Dadang di Rutnya waktu itu, saya banyak diskusi nih. Sejauh mana tentunya PCR sekarang nih. Alhamdulillah ya PCR nih sudah menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka yang ada di Indonesia. Untuk dimaklumi, Riau ini sebenarnya sudah mempersiapkan link and match. Ya, Adinda, Ade, kita sudah bagaimana kemarin tahun lalu ya dia, tahun lalu atau tahun 2019, kita sudah mempersiapkan kemarin SMK, istilahnya kawin massal dengan semua perusahaan yang ada di Riau ini. Apa tujuannya kah? Tujuannya agar tamat SMK, kalau dia tidak melanjutkan, dia bisa masuk kerja langsung. Agar mereka tentunya untuk menghadapi itu, mereka harus siap dengan kemampuan dan keahlian. Sekarang juga Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memilih salah satu dari lima rencananya yang dibuat di Indonesia ini, ada 5 program dari vokasi ini yang disebut dengan Menara Vokasi. Sekarang dari program pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu salah satu dari 5 itu adalah Riau. Yaitu Riau ini terpilih nanti juga akan menggerakkan vokasi itu. Kalaulah Menteri memilih, kan tak sembarangan memilih. Saya jumpa Pak Menteri belum pernah. Nah, pada waktu Direktur Politeknik Bengkalis jumpa saya, Pak, Riau ini terpilih dalam rangka untuk penerapan Menara Vokasi adalah Riau. Sehingga pada waktu saya ada ke Jakarta bertemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, karena Ibu Menteri Tenaga Kerja sudah tahu juga program kami untuk mempersiapkan SDM Riau yang siap pakai ini, saya sampaikan pada Ibu, Bu, ini ada rencana nanti Pak Menteri Pendidikan akan meluncing Menara Vokasi di Riau. Kami mohon kalau bisa Ibu barengan. Supaya nanti perusahaan yang ada di Riau ini tidak lari mencari tenaga kerja kemana-mana, sehingga tenaga kerja yang diprioritaskan itu adalah anak Riau. Itu gaya saya mempersiapkan SDM Riau, nak. Artinya kita siapkan tadi 1.000 lebih ya Pak ya. Saya tadi dah bilang UPT yang BLK Kementerian Tenaga Kerja sudah ada di Riau. Kami juga sudah minta bantuan Ibu Menteri agar kami serahkan BLK di sini, kami serahkan BLK Dumai. Dumai dipersiapkan untuk tenaga kerja ke luar negeri, pelatihan tenaga kerja ke luar negeri. Karena banyak tenaga kerja kita yang ke luar negeri, mereka tidak siap pakai, akhirnya dikembalikan melalui Dumai. Ini kejadian nyata yang bisa kita terima, dan karena itu kami minta bantu juga untuk yang PLK yang ada di Dumai, yang kita minta bantu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, ini adalah untuk mempersiapkan SDM Riau untuk ke luar negeri. Tapi yang BLK di sini sebenarnya sudah siap, sekarang ada pembangunan tuh untuk penambahan dari infrastruktur yang ada. Nah, oleh karena itu, adanya kebutuhan industri saat ini, kami harapkan sekarang sudah seharusnya terbuka menyampaikan
lowongan-lowongan pekerjaan itu kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Sehingga nanti anak-anak yang disiapkan ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan industri itu sendiri. Saya contoh pada waktu masih Bupati Siak, bagaimana saya mempersiapkan SDM Siak dengan memanfaatkan PT Indah Kiat. Jadi makanya link NMET itu sudah saya mulai di Siak. Makanya Pak Dirjen waktu itu datang ke sini, karena ini sudah saya mulai gitu. Akhirnya kawin massal ini datang sini jadi kawin massal. Seperti itu yang telah kami buat di Siak dengan Indah Kiat. Jadi caranya begini, guru-guru SMK itu sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh Indah Kiat, diberikan pelatihan 2 minggu oleh Indah Kiat. Jadi kenapa begitu? Karena dia yang tahu seleranya. Tadi sampaikan Pak Danrem, nomor 1 itu adalah memang disiplin. Kalau misal kita nih banyaklah merokok lagi dari kerja, Pak merokok dulu, merokok maulah habis 10 menit. Kalau kerja kan tidak begitu, gitu. Jadi makanya waktu itu disampaikan siap, waktu Pak Hasanuddin, ya direkturnya, saya siap Pak Hasanuddin, tolong bantu. Saya hadir waktu itu langsung ke Perawang itu ke Indah Kiat. Saya berikan arahan, pokoknya guru ini dilatih, setelah itu baru dia mengajar kepada anak-anak. Sehingga anak-anak yang dari SMK tersebut itu selesai dia sini karena ini sudah sesuai selera Indah Kiat, dia langsung diterima Indah Kiat. Tak nganggur dia terhadap anak-anak yang tidak mampu. Jadi hal-hal itu sebenarnya sekarang diperluas dengan kami di gubernur ini. Dengan memanfaatkan juga mengajak Menteri Tenaga Kerja, termasuk Menteri Pendidikan untuk mempersiapkan link NMS itu. Dan UPT BLK ini sangat bisa membantu kita. Sehingga disampaikan apa saja peluang dunia industri yang ada di sini, kami siap untuk melatih anak-anak Riau. Dan uangnya sudah ada, tidak uang APBD terganggu. Jadi maka kita senang karena bukan uang kita gitu, uang dari APBN. Jadi makanya kalau nggak salah saya sudah ada targetnya 9.000 ya. Jadi harapan kami ini mudah-mudahan nanti kabupaten kota segera mempersiapkan, nanti anak-anak kami beritahu melalui Disnaker, sehingga apa saja yang dibutuhkan nanti anak-anak bisa mengikuti pendidikan, sehingga nanti anak-anak Riau siap pakai gitu. Kemudian yang selanjutnya juga berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan sekarang juga banyak pendidikan yang kita berikan beasiswa. Dulu sebelum kami beasiswa itu hanya sampai S1. Sekarang S2, S3. Ya, konsekuensinya memang banyak sekali mengajukan permohonan. Ada yang bisa diakomodir, ada yang belum. Itu wajar-wajar saja sesuai dengan keterbatasan anggaran dari APBD kita. Tapi saya sudah tahu bahwa semangat anak-anak sekarang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi, itu sangat luar biasa. Dan anak-anak Riau sudah siap bersaing tentunya dengan anak-anak dimanapun. Dan sehingga harapan kami bahwa ke depan Riau ini juga kami harapkan SDM-nya juga handal, sehingga nanti bisa meningkatkan produksi kerja terhadap industri apa saja. Ini sekarang di Riau sebenarnya sudah ada industri rayon juga. Ya, kemarin pada waktu beberapa hari kami melayan Menteri Pak Erick Thohir, Menteri Pak Tetens, kemarin juga Menteri Perdagangan. Ini semuanya kaitannya dengan ekonomi semua. Ya, jadi bicaranya semua mengenai ekonomi. Semua yang dibicarakan berkait produktivitas kerja. Kemarin juga Pak Teten Masuki mengatakan, Pak Gub, itu rayon itu sangat dibutuhkan. Pabrik rayon itu ada di sini. Kampung kita nih, katanya. Pekalongan itu kemarin ada dari pengusaha di Pekalongan itu datang, pelaku ekraf kemarin. Pekalongan itu kurang bahan. Sementara bahan itu ada di Riau. Nah, makanya saya sudah sampaikan pada Anderson Tanoto yang punya RPP itu, saya bilang ini jangan diekspor semua. Saya mohon Pak Menteri tolong bantu supaya nanti tidak seluruhnya nanti yang dibuat rayon ini ekspor gitu. Kebutuhan Indonesia ini masih banyak. Dan Riau juga sudah siap bersaing nanti Pak Teten dengan Bandung. Suatu saat nanti orang Malaysia tidak hanya ke Bandung, tapi dia juga ke Pekanbaru. Pekanbaru lebih dekat, lebih murah biayanya daripada nanti ke Bandung. Jadi bisa bersaing nanti, tapi bersaing secara sehat. Nah, makanya sekarang udah banyak juga desainer juga terkemuka dari Riau ini. Masih muda. Wajah Tifa tuh
masih perempuan, dia kebetulan dia sekolah desainer, tapi ya dia hebat. Kemarin sudah menampilkan hasil produk desainernya di Abu Dhabi, pada Abu Dhabi Expo kemarin. Yang ditampilkan adalah Muslim friendly. Artinya yang begini ini sudah bicara kita tingkat nasional dan internasional. Pada waktu ditampilkan kemarin, pada waktu ada acara ICCF itu, apa Pak Menteri Erik bilang? Pak, yang ditampilkan nih oleh desainer Riau nih, ini kalah Malaysia, dia bilang. Sebab Malaysia tuh yang berlagak-lagak gaya-gaya begitu tak pandai yang Malaysia. Makanya dia banyak belanja ke Bandung, nanti dibawa ke Malaysia, ubah lagi merek, jual lagi. Cerdik Malaysia tuh. Ya, jadi Malaysia itu rupanya tak pandai Pak desainer Pak. Jadi dia hanya biasa-biasa aja, maka dia banyak beli Indonesia karena Indonesia ini kreatif dengan membuat macam-macam model itu. Itu tak kalah Riau nih Bapak Ibu. Karena yang menilai itu menteri bukan Samsuar itu. Jadi makanya saya harapkan mari kita bekerja terus untuk kemajuan skill kita yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti ini jadi amal ibadah kita di sisi Allah SWT, membawa kemajuan untuk bangsa dan negara, khususnya tentunya Provinsi Riau yang kami cintai. Sekali lagi tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, ya, Wakil Bupati, termasuk juga tentunya Pak Danrem, PCR, termasuk PHR yang telah berkenan membantu pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM kita yang berkualitas ini. Satu hal yang penting Pak, Bapak-Bapak dari PCR nih, pada waktu dulu saya pernah ke Solo Pak, ya. Solo itu Pak sudah ada latihan las dalam air. Pernah coba belum nih? Las dalam air. Pak Dadang tahu enggak Pak Dadang? Pernah belum? Nah, tolong Pak. Rupanya yang pandai ngelas dalam air nih Pak, gajinya besar loh Pak. Bisa kerja di Singapura Pak. Bisa kerja di berbagai negara. Jadi las yang terbesar itu ada tukang las, itulah tukang las dalam air. Saya sudah melihat itu Pak. Pada waktu saya dulu ke Solo, di sana ada SMK yang bisa, ada perguruan tinggi atau ada pelatihan, tapi saya bisa melihat itu. Kebutuhan terhadap pengelas yang di dalam air itu cukup banyak dari luar negeri. Apabila nanti PCR mampu macam itu, berarti top Indonesia Bapak. Dan yakin saya PCR pasti bisa. Ya kan? Karena sini tenaga profesional, tolong tuh Pak, kalau perlu pergi belajar sana macam mana coba les air. Kalau saya tak pandai coba Pak. Tapi kalau dosen pasti pandai. Jadi ini saya berikan dulu ilmu ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak-anak Riau ke depan. Sebab bagaimanapun Riau ini tak bisa dipisahkan dengan air. Ya kan? Galangan kapal kita mungkin tak ada atau tidak lagi. Yang ada galang kapal itu kan di Batam. Tapi kalau anak Riau kerja di Batam kan luar biasa tuh. Ada kerjaan di Singapura luar biasa Pak. Jadi makanya kami juga memberikan inovasi ini. Mudah-mudahan nanti ke depan juga ada juga kita lakukan pelatihan terhadap las air ini. Karena itu memang punya nilai yang sangat mahal ya secara internasional dan nasional. Karena Pak Danrem tadi 3 halaman, kami 2 halamannya lah Pak. Pantunya 3 halaman. Jadi terakhirnya terima kasih. Subuh beranjak disambut pagi, terdengar kicau burung kenari. Mari bersama-sama kita saling bersinergi, tegakkan kerjasama membangun negeri. Ini COVID tidak akan turun kalau tidak ada kerjasama, termasuk dari dunia perguruan tinggi, swasta dan lain-lain. Adat budaya Melayu Riau beragam tradisi, menjunjung marwah si anak negeri. SDM berkualitas harus bersertifikasi, siap bersaing dan berkompetensi. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Suluh apa namanya? Suluh Riau Pak. Kami ulang. Di sini lain pula, saya tak baca lagi, baru sekarang baca. Ini dibilang sini sinergi gitu. Ya. Betul ya? Sinergi dalam upaya melanjutkan harapan masyarakat Riau. Betul, Betul Pak. Nah, saya ini tak
Nggak, soal kalau tak nyambung pula suluh. Betul suluh nih ya. Saya ulang lah ya. Takut salah Bapak Ibu, karena ini tak sempat saya bacanya. Akhir kata dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program sinergi dalam upaya melanjutkan harapan masyarakat Riau secara resmi dibuka dan diluncurkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala ikhtiar kita semua. Salam sehat selalu dan kami sangat mengharapkan juga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya, ini kami harapkan juga mari kita pelihara protokol kesehatan dan khusus menghadapi Natal dan Tahun Baru ini sesuai apa yang dianjurkan pemerintah, tidak ada libur, tidak ada kami harapkan juga dunia swasta juga bisa mengikuti ini. Karena kita sayang sama negeri ini, sudah bagus begini, mari kita pertahankan terus nih. Karena ini berpengaruh pada ekonomi Pak. Ini anak-anak juga udah lama tak belajar. Ini kemarin baru belajar di sekolah swasta Adurat lah 113 pula positif. Yang kami minta tutup sementara. Jadi artinya kita tak boleh abai, kita tak boleh cuai. Dan ini masih ada apalagi nih yang Omicron ya. Yang ini mengerikan. Ini kemarin dah laporkan pada saya bahwa umroh sudah buka. Orang kemarin tanya wartawan pada saya, ini udah boleh buka, macam mana tanggapan Bapak? Bagus, saya bilang, udah dapatlah kabar di Arab Saudi, dah ada pula kena itu. Alah, bimbang dan ragu lagi. Jadi makanya harapan saya mari kita jaga negeri ini agar nanti mudah-mudahan tidak terjadi penularan lagi yang tidak kita harapkan pada waktu Natal dan Tahun Baru ini. Indikatornya ya habis Natal Tahun Baru. Kalau nanti ini ada lagi, pasti nanti udah masuk yang varian yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Pak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan perlengkapan training secara simbolis. Kami jemput Pak Danrem, Bapak Wakil Bupati, Bapak perwakilan dari pemerintah Kabupaten Rohil, Pak Amri, kemudian Manajer Corporate Affairs South PT PHR dan juga Ketua YPCR. Ya, Bapak, Ibu, kita saksikan penyerahan secara simbolis perlengkapan pelatihan kepada peserta program Suluh Riau. Diserahkan oleh Gubernur Riau dan juga ditemani oleh Bapak Danrem, Bapak Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Manajer Corporate Affairs South PT Pertamina Hulu Rokan, dan juga Ketua Umum Pengurus YPCR. Ya, akan dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah penyerahan peralatan training ini selesai, kita akan lanjutkan dengan foto bersama antara Pak Gubernur dan Bapak-Bapak lainnya dengan para peserta program Suluh Riau yang berasal dari Kabupaten Bekalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Ya, kepada Pak Yanuar, kami undang Pak Direktur. Ya, Pak Direktur. Ya, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu kepada para peserta program sinergi dalam upaya melanjutkan harapan masyarakat Riau, program Suluh Riau.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak lainnya. Para peserta kami persilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, sebelum acara tutup kita akan mendengarkan sedikit testimoni dari peserta program Suluh Riau. Di sini sudah ada Mas Wahyu, ya. Mas Wahyu dari mana Mas Wahyu? Bang Wahyu lah, Bang Wahyu dari mana? Dari Rokan Hilir. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Hidayat. Saya berasal dari Rokan Hilir, tepatnya saya besar dan bertumbuh di Kota Bagan Cepi-Api. Ya. Bagaimana saya pada akhirnya bisa sampai di kampus Politeknik Caltech Riau ini tentunya tidak lepas dari info yang disosialisasikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Tenaga Kerja. Info yang mereka sampaikan mengenai program Suluh Riau 2021. Tentunya seperti Bapak Ibu yang lihat tadi sebelumnya di awal ada VT mengenai proses bagaimana kita pada akhirnya bisa mengikuti pelatihan ini. Ada kita melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, juga seleksi wawancara. Jadi tahapan-tahapan itu tentunya bukan hanya saya saja, tapi dilalui oleh seluruh peserta yang berhasil dinyatakan lulus, gitu Bapak Ibu ya. Dan tahapan-tahapan ini sebenarnya cukup mudah untuk diakses dan karena panitia menyediakan website yang accessible, easy untuk diakses gitu Pak. Baik dari pengumuman-pengumuman mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan, kemudian hasil-hasil tes yang telah kita ikuti, jadi cukup jelas gitu ya. Cukup jelas dan sangat mudah untuk diakses. Mungkin Bang Wahyu bisa disampaikan harapannya dari program Suluh Riau ini. Harapannya tentu kita setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini bisa memberikan kita kesempatan lebih besar lagi di dunia kerja yang sangat kompetitif. Jadi kita dengan ada pembekalan seperti ini nantinya kita putra daerah dari masing-masing kabupaten bisa benar-benar bersaing di tempat kita sendiri gitu Pak. Membuka peluang kerja yang lebih bagus, bisa bersaing dengan sangat dari seluruh daerah. Mungkin begitu aja harapan kita. Baik. Tentu harapannya ini program ini tetap bisa berlanjut nanti ke depannya. Baik, terima kasih Bang Wahyu. Silakan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara peluncuran program Suluh Riau tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini. Kita mengharapkan kegiatan ini bermanfaat bagi tenaga kerja yang ada di Riau untuk mencapai karir mereka di kedepan harinya. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.